Saudara-saudara sekalian, kalau kita sebagai pendidik itu mencoba untuk sharing atau mengajarkan suatu konsep kepada peserta didik, tidak selamanya mereka akan mudah memahaminya. Terkadang mereka baru paham apabila kita memberikan contoh. Contoh itu biasanya akan jauh lebih mudah dipahami jika diberikan studi kasus terkait dengannya. Nah, oleh karena itu, karena kita membutuhkan waktu untuk mencari studi kasus yang relevan, terutama untuk contoh-contoh yang sesuai dengan materi yang kita berikan, maka kita bisa mencoba meminta bantuan ChatGPT untuk mencari ide-ide tersebut. Ya, contohnya adalah kita hari ini akan mencoba, misalnya saya ingin baru saja mengajarkan mengenai blockchain. Tapi kemudian orang berpikir apa implementasi blockchain untuk sekolah misalnya. Langsung saya tulis di sini, berikan saya sebuah studi kasus real mengenai pemanfaatan blockchain dalam lingkungan sekolah menengah atas misalnya gitu ya. Nah, coba kita lihat apakah dia punya database-nya. Nah, di sini dia memberikan suatu contoh. Misalnya ada nama sekolah fiktif tentu saja ya. Sekolah SMAN 123. Wah, diberikan di sini. Ya. SMAN 123 adalah sekolah menengah atas yang terletak di sebuah kota metropolitan. Sekolah ini memiliki 1.000 siswa dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi, di sini ada tantangan nih. Tantangannya apa? Tantangannya, namun mereka menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola data siswa, termasuk catatan akademik, absensi, dan catatan kepribadian. Proses pengelolaan data manual seringkali rentan terhadap kesalahan manusia, sulit diaudit, dan kurang transparan. Nah, implementasi blockchain-nya adalah untuk meningkatkan transparansi data siswa. Contoh, setiap siswa memiliki identitas digital yang unik berupa kunci kriptografi. Setiap kali ada perubahan atau pembaruan data siswa seperti catatan akademik, absensi, atau catatan kepribadian, transaksi tersebut dicatat dalam bentuk blok pada blockchain. Nah, informasi ini dapat diakses oleh siswa, orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian ada terkait dengan autentifikasi identitas. Dalam sistem blockchain, identitas siswa diautentikasi menggunakan teknologi kriptografi. Setiap siswa punya kunci private, hanya mereka yang tahu, dan kunci publik yang terhubung dengan identitas mereka. Nah, Anda bisa lihat bahwa semua konten pembelajaran blockchain itu ya diimplementasikan oleh sebuah sekolah SMAN 123. Inilah studi case-nya, termasuk berhasil mendapatkan berbagai hal. Dan di akhir ditulis dampak dan manfaatnya apa saja. Transparansi, keamanan, efisiensi, ya. Terpotong sedikit, ya. Mereka dapatkan, dan dengan demikian maka harapannya peserta didik mulai memahami bahwa blockchain itu bisa dipakai untuk sebuah sekolahan. Nah, ini dalam konteksnya sekolahan metropolitan. Tapi kan tidak semua sekolah di metropolitan. Bisakah dibuat contoh yang melibatkan sekolah di daerah terpencil misalnya ya? Coba kita tanya, bisa nggak dibuatkan studi kasus yang menyangkut sekolah di daerah terpencil? Wah, dibuatkan nama sekolahnya SMP Nusantara. Wah, misalnya ya. SMP Nusantara terletak di sebuah daerah terpencil di Indonesia, melayani populasi siswa yang tinggal di desa-desa terpencil. Dikasih tahu implementasinya untuk mengadopsi teknologi blockchain sebagai solusi untuk meningkatkan pengelolaan data siswa dan komunikasi dengan orang tua. Nah, di sini diakses dengan perangkat seluler atau handphone ya. Nah, lain lagi di sini kisahnya, caranya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dengan menggunakan studi kasus, harapannya adalah peserta didik memiliki pemahaman yang lebih akurat, yang lebih mendalam, yang lebih relevan dengan teori atau konsep yang diberikan. Untuk menghindari mereka berpikir bahwa yang diberikan oleh
guru atau dosen itu cuma konsep yang tidak ada relevansinya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih.